Evaluasi dan evaluasi, itu yang dikatakan Shin Tae-yong, ketika setiap kali hadir konferensi pers. Evaluasi yang dikatakan Shin Tae-yong tidak terlihat ketika Timnas Indonesia bertanding. Timnas Indonesia selalu banyak membuang peluang emas, hingga membuat Shin Tae-yong murka di Piala AFF 2022. Berikut bukti Indonesia loyo dan yang akhirnya membuat ST murka. Shin Tae-yong kecewa pada pemain Timnas Indonesia karena kerap menyia-nyiakan peluang yang didapat pada Piala AFF 2022. Pemain Indonesia selalu membuang peluang. Di semua pertandingan grup A Piala AFF 2022, yaitu melawan Kamboja, Brunei, Thailand, dan Filipina, simak ulasan berikut ini, yang membuat ST murka di Piala AFF 2022, di channel Siaran. 1. Indonesia versus Kamboja, pertandingan perdana grup A Piala AFF 2022 pada 20 Desember. Indonesia mampu tampil dominan menghadapi Kamboja. Di pertandingan ini Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Kamboja. Namun skor tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan banyaknya peluang yang didapat Indonesia dalam pertandingan itu. Dalam laga tersebut Indonesia sukses menguasai permainan dengan 54% penguasaan bola dan memiliki 12 peluang untuk mencetak gol. Indonesia juga mencatatkan 18 tembakan percobaan, namun hanya 8 tembakan yang mengarah ke gawang Kamboja. Salah satu peluang terbaik Indonesia yang gagal menjadi gol lawan Kamboja akhirnya viral di media sosial, yaitu saat Egy Maulana Fikri terpeleset kulit pisang ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang Kamboja. 2. Indonesia versus Brunei, saat menghadapi Brunei Darussalam pada pertandingan kedua grup A. Indonesia juga sebenarnya memiliki peluang untuk bisa menang lebih dari 7-0. Pada pertandingan ini, Indonesia tampil sangat dominan dengan memegang penguasaan bola sebesar 84%. Tim asuhan Shin Tae-yong juga tercatat memiliki 19 peluang yang bisa dikonversi menjadi gol, namun hanya 7 yang berhasil membobol gawang Brunei. Selain itu Indonesia juga mampu melepaskan 31 percobaan tembakan, namun hanya 19 yang on target. Salah satu peluang terbaik yang disia-siakan pemain Indonesia lawan Brunei adalah ketika Hansa Muyama gagal cetak gol dari jarak 1 meter di depan gawang kosong Brunei. Menurut Hansa Muyama, dia melihat sosok tinggi besar di depan gawang yang membuat dia gagal mencetak gol. 3. Indonesia versus Thailand, saat menghadapi Thailand pada 23 Desember 2022, Timnas Indonesia memang kalah dari sisi penguasaan bola. Dalam laga ini Indonesia hanya mencatat 37% penguasaan bola, namun Indonesia mampu beberapa kali mengancam gawang Thailand lewat serangan balik dan seharusnya bisa menjadi gol, salah satunya peluang emas Witan Sulaiman yang gagal menjadi gol usai berhasil melewati kiper Thailand. Entah apa yang terjadi pada Witan kala itu, Witan hanya bersujud setelah gagal mencetak gol. Mungkin Witan kerasukan Lord Darwin Núñez, striker Liverpool. Dalam laga ini total percobaan tembakan pemain Indonesia juga lebih banyak dibanding Thailand. Indonesia mencatatkan 10 tembakan, namun hanya 2 yang on target, serta hanya 1 peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Hasil 1-1 melawan Thailand merupakan kerugian bagi Indonesia yang gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk mengamankan kemenangan. 4. Indonesia versus Filipina, Timnas Indonesia juga gagal memperbaiki masalah finishing saat menghadapi Filipina di laga terakhir grup A. Dalam pertandingan ini Indonesia memang menang 2-1 atas Filipina, tapi peluang emas yang disia-siakan. Dalam laga ini Indonesia sebenarnya mampu unggul dalam penguasaan bola sebesar 59%. Indonesia juga tampil menyerang dengan mencatatkan percobaan tembakan sebanyak 17 kali, namun hanya 9 tembakan yang mengarah ke gawang lawan. Kesalahan yang terus diulang ini akhirnya membuat ST murka. Usai pertandingan melawan Filipina, ST mengaku sangat tidak puas dan tidak senang dengan penampilan pemain Timnas Indonesia. Saya sangat tidak puas dengan pertandingan itu dan sangat tidak senang,
Ucap Shin Tae-yong. Mulai dari pertandingan pertama melawan Kamboja, saya menegaskan kepada pemain agar mencetak gol ketika mendapatkan peluang. Hari ini ternyata sama, kami tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik padahal performa terus meningkat. Saya kecewa dan ini harus dievaluasi, ujar Shin. Kini, para pemain timnas Indonesia pun diharapkan tidak kembali membuang-buang peluang ketika tampil di semifinal Piala AFF 2022. Para pemain timnas Indonesia harus lebih tenang dan pintar dalam melakukan penyelesaian akhir. Timnas seperti kumpulan para lord, tidak bisa menunjukkan penampilan terbaik, lantas salah siapa?